Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Unles Sehat bercerita dua pria yang terpisah dari dunia dengan cara yang berbeda menjadi teman dan pelindung yang tidak biasa dalam drama aksi yang tidak biasa ini. Denny adalah pria yang kuat secara fisik tetapi terhambat secara emosional, tidak pernah diberi pendidikan yang layak. Denny hanya belajar sedikit dalam hidupnya selain cara bertarung, dan pengawalnya, Bart, memperlakukannya lebih seperti anjing penjaga daripada apapun, menggunakannya dalam perkelahian ilegal tanpa batas yang menghasilkan banyak uang bagi Bart tetapi hanya memperkuat keterasingan Denny yang kejam. Ketika Bart terluka dalam kecelakaan mobil, Denny harus berjuang sendiri, dan bertemu dengan keluarga barunya, seorang penyetel piano tua yang kehilangan penglihatannya. Keluarga barunya adalah orang pertama yang memperlakukan Denny dengan baik, dan musik yang dimainkannya menenangkan jiwa petarung yang bermasalah. Namun, keterampilan bertarung Denny segera berguna ketika keluarga barunya berselisih dengan sekelompok penjahat kecil yang percaya bahwa dia tahu terlalu banyak tentang operasi mereka. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman agar tidak kelaparan pas di dalam bioskop. Baru mulai cerita sudah baku hantam saja setelah si botak melepaskan kalung di leher si pria muda. Si botak bilang kalau kau bayar nggak akan terjadi begini. Botak ternyata penagih utang semacam debt collector. Si botak memasangkan kalung lagi ke leher pria muda ini bernama Denny. Di markas, Denny diberi tisu untuk lap darah di keningnya, lalu diberi makan guguk dan dimasukkan ke dalam kandang. Di kandang ini Denny tidur sambil berlatih. Botak ajak cewek cocok tanam di markas setelah dapat nagih hutang tadi. Ketika hampir masuk, wanita pun pergi karena melihat Denny di bawah. Seperti biasa, hari-hari si botak nagih hutang ke orang-orang. Botak selalu bawa Denny karena semua orang tahu kalau kalung Denny lepas, Denny seperti guguk petarung yang ganas. You want this? Yeah. Suatu hari botak nagih hutang sama bos mafia. Dengan santai si bos tidak mau membayar karena si bos tahu kinerja Denny. Kalau kalung tidak lepas dari leher Denny, Denny hanya guguk biasa aja. Terlihat Denny hanya diam aja melihat botak dihajar oleh anak bos mafia. Pada akhirnya botak berhasil lepaskan kalung dari leher Denny. Denny pun seperti guguk petarung. Salah satu botak misterius melihat aksi Denny yang memukau menghajar anak buah si bos mafia. Botak mengambil perhiasan si bos semuanya dan mengancam kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Fucking arsehole. Oh, maybe I've got a speech deficiency. Take what you want. Takut terulang kejadian tadi, botak bilang sama Denny untuk perhatikan lampu ini. Kalau nyala langsung pergi ke pintu.
Fokus perhatikan lampu, Denny penasaran sama piano tua di ujung. Ketika Denny pencet piano, ada orang lain masuk. Orang ini bernama Sam. Sam ini tunanetra. Sam mengajak Denny untuk duduk di sebelahnya untuk main piano. Denny pun merasa nyaman main piano sama Sam. Sampai Denny lupa kalau lampunya sudah nyala. Hal itu Denny bergegas pergi ke pintu. Tapi sayang sekali botak sudah babak belur. I'm gonna sell you! Di markas, botak marah-marah sama Denny karena jadi guguk tidak becus. Botak pun mengancam akan jual Denny. What gratitude do I get? Look at me! I look as if I've just been... Anak buah botak bilang ada yang mau ketemu. Ternyata adalah botak misterius tempat si bos mafia. Ternyata orang itu sangat suka keahlian Denny yang memukau. Dia menawarkan kepada botak untuk takut tarung bebas. Tentu hadiahnya lah sangat besar. Mendengar hal itu, botak pun sangat kesenangan. Sampai di tempat botak misterius, botak disambut dengan sopan. Botak bilang dia adalah petarung yang belum pernah terkalahkan selama 30 pertandingan. Botak bilang Denny akan buat ini pertandingan terakhirnya. That's my body! Oh my god, Denny hanya melancarkan 3 pukulan di leher langsung lewat. Botak misterius tanya bagaimana cara didik orang seperti guguk bertarung. Botak jawab, didiklah dia sesuatu kecil. Di mobil, botak sangat senang dapat uang banyak. Botak tanya sama Denny, Denny mau apa? Denny bilang mau piano, piano, piano. Itu yang dijawab Denny. Buat apa piano mau kau hancurkan? Dan... ya, bos mafia tidak terima perlakuan botak kepadanya. Setelah selesai dia pergi. Beruntung Denny masih selamat. Denny hanya ingat satu tempat saja, yaitu tempat piano tadi. Ternyata masih ada Sam. Lalu Denny pun pingsan. Sadar-sadar Denny berada di tempat lain. Denny kaget bajunya sudah diganti. Mendengar langkah kaki, Denny sembunyi di bawah kasur. Ternyata Sam yang masuk kamar. Sam hanya mengantarkan makanan kepada Denny. Mendengar suara piano dari luar, Denny coba mengintip, ternyata Sam yang main. Lalu pulanglah anak Sam bernama Victoria. Hal itu membuat Denny takut. Victoria memberikan pianika kepada Denny karena dia tahu Denny suka musik dari Sam. Denny keluar kamar menuju ke tempat Victoria dan Sam yang lagi makan. Denny diajak makan bersama. Terlihat Denny makan seperti guguk saja. Victoria mengajarkan Denny makan seperti manusia biasa. Sam mengajak Denny hidup seperti orang lain, mengantarkan Victoria ke kampus, belanja di Talaumar, pilih buah segar yang masak dan tidak masak. Begitu juga Victoria ajak Denny makan es krim berdua, lalu ngajarkan piano berdua, nonton bioskop berdua, naik perahu berdua, dan lain-lain. That looks like it belongs there. Hari-hari Denny sangat senang dan bahagia sama keluarga barunya. Suatu ketika belanja di Talaumar, ada keributan di sana. Sam cari Denny, Sam takut Denny kembali lagi ke masa lalunya. Dan This one's right. malam hari, Victoria masuk kamar Denny, bilang kalau Denny yang sekarang bukan Denny yang dulu lagi. Victoria coba lepaskan kalung rantai di leher Denny. Denny bilang dia takut kalau kalung ini lepas, dia mengingat masa lalunya yang kelam lagi dan takut jadi brutal lagi. Dengan rayuan wanita yang begitu magic membuat Denny percaya sama Victoria, lalu melepaskan kalungnya.
Denny sangat senang dikasih uang oleh Sam untuk belanja apa yang dia mau. Denny pun langsung pergi ke toko topi membelikan hadiah ke topi kepada Victoria. Ketika jalan pulang, Denny tanpa sengaja bertemu anak buah botak. Hal itu membuat Denny kaget. Dia bilang botak mencari kamu kemana-mana. Dia pun mengajak Denny untuk balik lagi sama botak. Denny pun menolak hal itu karena dia tidak mau bertarung lagi. Terpaksa Denny ikut karena keluarga barunya diancam. Tell you what. Ternyata botak masih hidup, hanya luka di bagian tangan saja. Dia sangat senang sekali guguk petarungnya sudah kembali. Tentu kita akan dapat uang yang banyak. Denny bertanya di mana orang tuanya. Botak pun kaget karena Denny bisa bertanya kepadanya. Botak bilang orang tuanya adalah maaf seribu maaf PSK. Botak tidak bisa menemukan ibu Denny. Uncle Bart. Hey. Botak langsung ajak Denny untuk bertarung bebas lagi ke tempat botak misterius. Sampai di sana kalung Denny langsung dilepas dan bilang sama Denny bunuh mereka. Tapi Denny menolak. Hal itu membuat botak kaget bisa Denny melawan perintahnya. Botak-botak merayu Denny dengan membelikan piano setelah selesai. Tapi Denny tetap menolaknya dan... Terlihat Denny hanya menghindar saja yang diserang-serang oleh petarung itu karena Denny tidak mau bertarung lagi. Bosan melihat pertarungan Denny yang membosankan, botak lemparkan senjata ke dalam. Sama aja Denny tetap menghindar tanpa melawan. Tambah bosan melihatnya, botak misterius tambah 3 petarung lagi. Setelah masuk 3 petarung itu, Denny masih menghindar aja tanpa melawan sama sekali. Setelah Denny dihajar berempat petarung membuat Denny tumbang. Akhirnya Denny pun comeback. Inilah Denny the Dog. Pertarungan Denny yang begitu luar biasa bisa menumbangkan 4 petarung sekaligus. Botak misterius menjatuhkan senjata ke dalam yang banyak. Hal itu membuat adrenalinnya Denny pun nyala. Denny berhasil menumbangkan semua petarung tanpa ada yang terbunuh sama sekali. Botak bilang bunuh dia Denny. Kalau tidak dibunuh, botak tidak akan dapat uang sepersen pun. Dan... botak sangat kesal sama Denny. Dia akan mengancam bunuh Denny kalau dia melawan perintah Denny. Lalu dimasukkan ke dalam kandang lagi. Sementara itu Sam dan Victoria khawatir sama Denny yang belum kembali juga. Sam bilang kalau Denny ada yang mau dia selesaikan terlebih dahulu. Di sisi Denny tidak mau hidup seperti ini terus. Denny pun keluar kandang dan mencari foto di meja si botak. Denny pun menemukan foto ibunya yang main piano.
Botak mau enak-enak lagi sama wanita. Kedua kalinya Denny membatalkannya. Denny langsung tarik Botak, "Ini foto ibuku, di mana ibuku sekarang?" Botak menjelaskan dia sudah cari ibu Denny kemana-mana, tapi saya tidak menemukannya. Botak yang membesarkan Denny hingga jadi guguk petarung yang sekarang. Kau harus bertarung agar dapat uang yang banyak, lalu bisa mencari ibumu. Let's go make up some of that money you lost from me the other night. Dalam mobil Denny tanya apa itu keluarga. Botak bilang keluarga adalah rumah paling nyaman kita. Tidak ada rumah senyaman keluarga. Dan Denny keluar dari mobil terbalik, lalu lepaskan kalung dari leher dan pergi ke tempat Sam. She was a fool. Denny perlihatkan foto ibunya kepada Victoria agar Victoria tahu itu di mana. Tapi Victoria tidak tahu sama sekali. Sam pun tahu itu di mana setelah dengar skripsi tempat dari Victoria. Sam dan Denny pergi ke suatu tempat. Denny langsung lihat piano yang mirip dimainkan sama ibunya. Benar, wanita bernama Sing sering ke sini sambil ngajar orang les piano. Suatu ketika dia tidak bisa masuk lagi, lalu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Di rumah Denny terus-terusan lihat foto ibunya. Victoria bilang dia tahu musik apa yang dimainkan oleh ibu Denny dengan melihat tangga nadanya dengan kaca pembesar. Setelah dapat, Victoria langsung mainkan, didengar langsung oleh Denny. Mendengar musiknya aja Denny langsung ingat apa yang terjadi sama ibunya. Saat itu Denny disembunyikan dalam lemari oleh ibunya karena ada orang yang datang. Orang itu melecehkan ibu Denny, tapi si ibu tidak mau Denny melihat ini. Si ibu melawan membuat kepalanya didor. Denny dibawa oleh orang itu dengan meninggalkan ibunya yang tergeletak. Denny kecil hanya pasrah saja. Sementara itu Botak masih hidup aja, bertanya sama kasir Talaumar, "Apa kamu melihat orang ini?" Denny pun ingat kalau Botak pasti mencarinya. Denny sembunyikan Sam dan Victoria di lemari. Benar saja Botak sudah dibawa sama anak buahnya yang banyak. Hal itu adrenalin Denny terpacu lagi, tapi tujuan baik ya. Tak percaya mengalahkan Denny tidak semudah itu, lalu menyuruh Botak Putih turun tangan. Denny dikejar sampai atap lalu berhasil kabur masuk ke cerobong asap. Sampai di bawah Botak Putih menunggu, adrenalin pun dimulai. Duel sengit masih lanjut saja. Walaupun ada wanita lagi mandi, itu disia-siakan saja. Pada akhirnya Botak Putih terlempar keluar jendela dan jatuh di atas mobil Botak. Botak pun sangat kesal sekali sama Denny. Beginilah kalau guguk melawan kemajikannya, rasakan ini. Botak sadar kalau Denny lewat di atas plafon. Botak pergi ke tempat sembunyi Sam dan Victoria. Botak mengancam akan membunuh. Denny pun langsung keluar. Life for this.
This is it. Botak bilang dia tidak akan pernah melukai guguk berharganya. Dengan mulut manis Botak, dia minta kepada Denny untuk kembali dan pakai kalung ini lagi. Botak menjatuhkan senjatanya ketika dekat kepada si Botak dan... Kan udah dibilang Denny yang sekarang bukan Denny yang lagi. Denny langsung hajar Botak habis-habisan. Victoria ingin keluar agar Denny tidak membunuh orang lagi. Sam berusaha menahan Denny agar tidak membunuh Botak. Botak terus provokasi Denny agar dia bisa membayangi masa lalunya seorang guguk petarung yang kejam dan hina. Dan Nabi yang ngomong Forever! Animals! No, Daddy! No! Setelah selesai kejadian yang begitu mencengkam, Victoria main piano di acara dia sendiri. Victoria bilang, saya ini main piano saya khususkan untuk ayah saya dan Denny. Dan tamat. Hikmah di film ini benar kata Botak, tempat yang nyaman adalah keluarga sendiri. Itulah yang dirasakan Denny. Sewaktu sama Botak dia pun terkena, ya tahu kenapa masuk itu. Waktu dia ketemu sama Sam dan Victoria, dia merasakan kehidupan yang begitu istimewa, seperti manusia yang damai dan tentram. Itulah hikmahnya. Makasih.